kasus yang lagi viral ini, yang lagi viral tiap malam, tiap hari, sore, siang, dan malam, kalau kita buka TV One dan televisi-televisi lainnya, kita selalu melihat penjelasan terkait dengan pembunuhan Vina. Ya, Vina. Ini menyita perhatian kita. Komnas HAM, menurut penjelasan tadi, tapi saya menghargai sekali ini penjelasannya, bahwa Komnas HAM belum mengambil sebuah kesimpulan apakah telah terjadi indikator atau indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang ada di situ. Ini bagus sekali. Tidak terburu-buru bukan berarti kita tidak memperhatikan, tetapi mendalami sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena kita harus mempelajari adanya pro dan kontra pendapat hari ini, di mana yang diributkan ini adalah sesuai dengan putusan pengadilan misalnya. Putusan pengadilan menyebutkan ada sekian orang pelakunya, ada 3 DPO, tiba-tiba sekarang dinyatakan 1 DPO dan itu sudah tidak ada lagi duanya. Ini membutuhkan pencermatan yang luar biasa. Pendekatan antar lembaga Komnas HAM dengan pihak kepolisian patut dan sepatut-patutnya. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar ini, bahwa Komnas HAM menyatakan hubungan antar lembaga, antara Komnas HAM dengan pihak Mabes Polri berjalan sangat-sangat baik. Namun ada kendala yang dihadapi berdasarkan penjelasan tadi, bahwa kadang-kadang di daerah kami menemukan kendala kurang responsifnya pimpinan kepolisian yang ada di daerah terhadap apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM yang belum memadai, belum berjalan dengan baik. Ini yang patut kita sikapi dan patut kita perhatikan. Menjadi atensi buat Komisi 3. Benarkah Komnas HAM masih di bawah cengkraman oknum polisi Polda Jabar? Saya katakan oknum ya. Benarkah demikian? Kenapa rakyat mempertanyakan itu? Karena Anda memberikan rekomendasi terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus Vina ini telat. Dari 2016 Anda bisu. Gak usah lama-lama lah. Waktu Peggy Setiawan pra peradilan Anda juga bisu. Bahkan kemarin waktu PK 7 terpidana, PK-nya Sakatatal, kemana? Di mana rekomendasi Anda? Seakan-akan Anda ada yang mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya ya. Oke ya, sekarang kita akan mereaksi ya video tentang kasus Vina dan Eki yang belum selesai sampai sekarang gitu lah. Dan ini kabar terbaru dari Komnas HAM ya. Komnas HAM menurut saya ini dari judulnya juga keren. Jadi investigasinya telat gitu loh. Dan ada beberapa klaim-klaim dari Komnas HAM yang berbicara tentang alur kasus kemarin lah gitu loh, kasus Vina dan Eki gitu loh, almarhum. Oke ya, jangan lama-lama, kita akan tayangkan videonya dan kita akan lihat dan kita akan koreksi bersama-sama. Pemirsa, Komnas HAM telah merampungkan investigasi kasus kematian Vina dan Eki. Hasilnya, Komnas HAM menemukan 3 indikasi pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana. Pertama adalah pelanggaran hak atas bantuan hukum, kemudian pelanggaran dari penyiksaan, dan ketiga adalah pelanggaran dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Untuk membahas topik ini, telah bergabung melalui sambungan Zoom anggota Komnas HAM Uli Parulian dan kuasa hukum Sakatatal Titin Prialianti. Selamat malam Pak Uli, dan selamat malam juga Ibu Titin. Selamat malam. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Uli terlebih dahulu. Pak Uli, kenapa sekarang Komnas HAM merespon setelah 8 tahun? Kita tahu bahwa Ibu Titin pernah melaporkan kepada Komnas HAM, tetapi kemudian respon Komnas HAM cukup lama, baru Januari 2017 direspon, itu pun hanya merekomendasikan kepada pihak kepolisian. Hari ini Komnas HAM sudah mengatakan ada 3 pelanggaran. Mengapa baru sekarang, Pak Uli? Baik, tentu untuk proses pemantauan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, kami ada prosesnya sesuai dengan SOP yang ada di Komnas HAM, khususnya SOP pemantauan. Sebenarnya kami dari mulai melakukan Juni 2024 gitu, melakukan pemeriksaan terhadap meminta keterangan juga terhadap beberapa pihak. Begitu juga terhadap saksi, sehingga kami membutuhkan waktu. Dan sebenarnya dari Juni, September udah selesai, itu waktu yang cepat, sekitar kurang lebih 4 bulan ya, kami menyelesaikan pemantauan. Jadi ada beberapa tahapan yang kami lakukan, seperti itu. Termasuk juga kami melakukan pemantauan ke lapangan, tinjauan ke lapangan, ke Cirebon. Nah, itu juga kami untuk melihat fakta-faktanya dan juga menemukan fakta-faktanya.
Dan yang tahun 2016 aduan itu sebenarnya Komnas HAM sudah meminta konfirmasi ke Irwasda Polda Jabar dan juga Bid Propam Polda Jabar. Nah, eh, dan itu ketika kasus pembunuhan Vina dan Eki ini menjadi atensi publik bulan Mei, tentu Komnas HAM menaruh juga atensi itu. Meskipun aduan yang lama, kami juga sudah ada sebenarnya saran kepada Polda Jabar dan juga Polres Cirebon agar penyelesaiannya juga memperhatikan hak-hak dari tersangka, karena waktu itu masih tersangka ya, dan terdakwa begitu. Baik, Pak Uli mungkin bisa dijelaskan lebih rinci soal hasil pemantauan Komnas HAM yang kemudian menyatakan ada pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan, dan pelanggaran atas bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Apa yang ditemukan kemudian menyimpulkan seperti ini dan siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kemudian Komnas HAM menyebutkan pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu secara spesifik? Betul, ada 3 jenis pelanggaran terkait dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Pertama, hak atas bantuan hukum. Kedua, hak atas bebas dari penyiksaan. Dan yang ketiga adalah hak terdakwa bebas dari tindakan sewenang-wenang, terutama penangkapannya. Dan untuk hak atas bantuan hukum, absennya advokat gitu ketika proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Cirebon sekitar akhir Agustus sampai awal September. Kami sudah minta keterangan termasuk juga ke advokatnya Bu Titin dan rekan-rekan, dan juga kepada 8 terdakwa seperti itu. Nah, kami sudah meminta keterangan, kemudian juga kami meminta keterangan ke penyidik pada waktu itu, dan juga kepada Bid Propam Polda Jabar seperti itu. Ini dilakukan ya Pak, ada kesulitan tidak ketika menanyai atau meminta keterangan dari penyidik untuk penyidik yang di 2016? Tidak kesulitan. Kami Bisa dilakukan oleh Komnas HAM ya? bisa dilakukan Komnas HAM di Berapa Cirebon. penyidik Pak yang diperiksa oleh Komnas HAM? Waktu itu penyidik dari unit narkoba, Kasat Serse, kemudian juga dari tahanan Tahti itu, kemudian juga dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, dan juga kami bisa mengakses ke rutan seperti itu, di LP rutan yang ada di Bandung di 2, karena kami harus ketemu dengan para terdakwa yang sedang menjalani hukuman seperti itu. Oke. Nah, Lalu kami prosesnya setelah ini seperti apa Pak Uli? Kami juga mengucapkan terima kasih semua kepada Polda Jabar dan juga Irwasum dan Irwasda Polda Jabar serta Polresta Cirebon yang sudah memberikan akses dan informasi kepada kami. Nah, selanjutnya tadi dari kesimpulan itu, hak atas bantuan hukum, kami juga menemukan bahwa ada putusan etik dari Bid Propam Polda Jabar dan si Propam Polresta Cirebon tahun 2017 sekitar bulan Maret. Itu memang juga ada terkait dengan absennya hak atas bantuan hukum. Nah, jadi temuan kami terkonfirmasi sebetulnya. Begitu juga hak atas bebas dari penyiksaan. Itu juga sudah terkonfirmasi karena kami minta keterangan kepada terdakwa. Kemudian kami melakukan menganalisis hasil digital forensik gitu, Komnas HAM. Kemudian juga kami mengkonfirmasi ke Bid Propam Polda Jabar dan Ditreskrimum Polda Jabar, dan ada putusan sidang etik yang juga menyebutkan adanya penyiksaan gitu terhadap waktu itu di tahanan seperti itu. Baik, Pak Uli, Gitu. mohon maaf saya harus skeptis karena kita tidak pernah mendengar informasi ini. Ini bahwa ada putusan etik, bahwa ada sidang etik di 2017, bisa diyakinkan kepada publik bahwa ini memang terjadi di 2017 atau jangan-jangan laporannya baru dibuat di 2024? Tentu itu kami konfirmasi seperti itu, dan kami juga mempelajari amar putusannya seperti itu. Nah, itu yang kami dapatkan seperti itu. Dan tahun 2000 kami baru dapatkan memang sekitar
bulan Agustus ya, Agustus Baru terakhir tahun ini dirilis. kan ya Pak Uli? Betul, tahun ini. Oke. Ketika kami minta keterangan ya. Baik, saya pindah dulu ke Ibu Titin. Bu Titin, apa menurut Anda apa makna dari temuan Komnas HAM dan kemudian rekomendasi Komnas HAM dan mungkin bisa koreksi, tapi saya baru mendengar bahwa ternyata di 2017 pernah ada sidang etik dan ada putusannya. Silakan Bu Titin. Ya, kalau mengenai rekomendasi Komnas HAM yang saya dengar di 2024 ini, walaupun sudah sangat terlambat, ya buat saya ini suatu kemajuan lah. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan gitu. Artinya ketika 2016 tanggal 13 September 2016 saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan itu kan ada 9 item, itu jelas sekali rangkaian uraiannya seperti apa yang terjadi di 2016 sejak tanggal 31 September sampai saya menghadap Komnas HAM. Tetapi memang baru 4 bulan kemudian, dan itu pun suratnya ke Irwasda Polda. Tapi apapun yang terjadi, nah ketika viral itu kan saya dipanggil kembali pada tanggal 22 Mei, saya dipanggil kembali, Komnas HAM ternyata masih menyimpan berkas saya, berkas ini yang rincian materi pengaduannya, tetapi juga masih menyimpan klarifikasi kepada Irwasdanya, Polda Jabar, tetapi gambar ini sudah hilang. Akhirnya Komnas HAM meminta kembali pada tanggal 22 Mei 2024 setelah viral. Itu pun setelah saya speak up di media bahwa sebenarnya dari 2016 saya sudah menyatakan itu. Nah, mengenai kode sidang kode etik bagi justru saya tidak mendengar itu. Jadi justru yang saya dengar pada saat Saka Tatal dipanggil kembali ke Polda Jabar 2024 setelah penangkapan Peggy, kemudian ada komunikasi, karena saat itu Saka Tatal dilakukan pemeriksaan, saya bilang dan menyatakan dia dianiaya pada tahun 2016, ada komunikasi yang tetap dianggap harus terjadi peristiwa di 2016. Saya sempat menyatakan, saya udah lapor loh ke Propam Polda, saya bilang di 2016 tanggal 7 September. Tetapi saat itu salah satu anggota menyatakan, ya kan sudah ada Bu hukuman bagi anggota. Iya, saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan tindakan penganiayaan seperti saya yang melaporkan ke Propam Polda maupun ke Komnas HAM, tetapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Waktu itu salah satu anggota menyatakan, kok Ibu tahu? Ya tahulah, saya bilang, yang dihukum kan yang itu kan, yang dari Polsek Talun. Saya hanya jawab itu. Jadi mengenai kode etik yang berkaitan dengan penanian, malah saya tidak dengar itu. Saya justru dengar 2017 itu yang dihukum itu yang melakukan olah TKP di Polsek yang menyatakan itu kecelakaan. Itu sih. Baik, kalau saat ini kemudian Komnas HAM mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan kepada penyidik yang terlibat di 2016 dan sudah ada putusan etik, ada putusannya nih Bu Titin. Kira-kira bisa percaya tidak Bu Titin bahwa itu memang ada terjadi di 2017 atau jangan-jangan ini baru dibuat di tahun 2024 setelah kasusnya naik lagi? Karena gini Mbak, setelah pada bulan Mei saya dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada tanggal 20 Juli 2024, saya kan terus berkomunikasi dengan anggota Komnas HAM. Gimana sih Pak perkembangannya? 2016 oke lah saat itu tidak terbuka, tapi kan sekarang sudah viral. Saya bilang tanggal 20 Juli 2024 saya berkomunikasi, kemudian jawabannya hanya kami masih berproses Bu dan sedang mengumpulkan bukti yang kuat. Itu jawaban dari salah seorang anggota Komnas HAM. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2024 saya juga tetap nanya, Bapak gimana Pak? Soalnya LPSK justru sudah menyatakan ada 12 yang diduga melakukan tindak kekerasan pada ke-8 terpidana. Dijawabnya, sore Bu, kami sedang berproses. Kami baru saja meminta keterangan dari Polres Cirebon dan Polda Jabar. Itu yang terjadi 2 Agustus. Jadi, kalaupun ada informasi seperti itu, saya kayaknya agak sanksi deh, Mbak. Sanksi ya, oke. Saya ke Pak Uli. Pak Uli, silakan dijawab. Ini putusan etik yang 2017, ini memang atas
3 pelanggaran yang tadi Anda katakan, atau seperti yang Bu Titin katakan bahwa putusan etik ini untuk orang-orang anggota polisi yang mengatakan bahwa itu kecelakaan dan melakukan olah TKP? Yang mana Pak Uli? Tentu Bu Titin harus meminta secara resmi ya gitu, ke Bidpopam Polda Jabar atau ke Polresta Cirebon terkait dengan putusan sidang etik, karena itu hak dari kuasa hukum, hak dari terdakwa ya seperti itu. Nah, terkait dengan putusan etik itu yang tahun 2017 itu yang terkait dengan tadi aduan dari Bu Titin yang ke Bidpopam. Ini aneh sekali ya Pak Uli, tidak pernah diungkapkan oleh Polda Jabar. Polda Jabar tidak pernah memberikan keterangan bahwa ada sidang etik di 2017, karena kalau itu kemudian dikatakan, kita mungkin akan selesai menyaksikan bagaimana para penyidik yang melakukan proses penyidikan dengan kesewenang-wenangan, dengan penyiksaan itu kemudian akan bisa selesai di 2017. Tapi tidak pernah ada keterangan itu, dan hingga saat ini Polda cukup tertutup untuk kasus ini. Saya cukup kaget ketika Polda kemudian penyidiknya bisa diperiksa oleh Komnas HAM dengan sangat mudah, dan hasilnya ternyata 2017 sudah ada putusan etik. Bagaimana publik bisa percaya ini semua, Pak Uli? Ya, itu yang kami dapatkan, karena ini butuh proses. Betul tadi seperti Bu Titin jelaskan, kami bulan Agustus awal itu sama sekali belum dapat datanya, informasinya. Jadi kami harus yakin betul bahwa bukti itu terkait dengan putusan sidang etik dan yang lainnya itu memang ada situ. Dan itu butuh waktu memang situ. Sehingga bukti itu harus betul-betul meyakinkan. Nah, itu yang perlu kami dapatkan. Dan tadi putusan etik itu hanya untuk dua hak gitu. Hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan gitu. Jadi bukan Nah, untuk tindakan penangkapan kesewenang-wenangan, tidak ada ya? Nah, tindakan kesenangan tidak ada. Itu yang kami coba lihat. Dan siapa yang sudah dihukum Pak Uli untuk dua ini? Nah, untuk yang dua itu dari unit narkoba ya gitu. Kalau yang itu siapa namanya nanti, Pak Uli? Gitu. Saya nggak bisa jelaskan di sini namanya gitu. Dan ada juga, berapa orang mungkin bisa dijelaskan? Dari Tahti gitu, unitnya saja gitu. Iya. Nanti mungkin Anda harus lebih jelasnya ke Polda Jabar. Agak sulit Pak Uli, Polda Jabar sangat tertutup untuk kasus ini. Ya, itu yang saya jelaskan. Itu saya nggak bisa jelaskan orangnya, karena itu terkait juga. Oke, kalau untuk pelanggaran atas bebas dari penyiksaan, dari unit narkoba juga kah? Itu yang kami dapatkan pengakuan dari para terdakwa, kemudian juga ada beberapa yang saksi fakta yang kami dapatkan di lapangan gitu. Tentu ini juga kami tidak bisa mengemukakan gitu saksi-saksinya gitu. Dan juga tadi terkait dengan surat penangkapan waktu itu akhir Agustus, kami tidak juga mendapatkannya seperti itu. Jadi kami sudah konfirmasi ke berbagai pihak seperti itu. Karena waktu itu yang melakukan penangkapan unit narkoba seperti itu. Dan kalau menurut kami, penilaian kami itu bukan tertangkap tangan. Jadi tadi ada hak yang dilanggar terkait dengan penangkapan yang tidak boleh sewenang-wenang. Begitu. Oke, baik. Kita Oke, barusan tanggapan dari Bu Titin juga Komnas HAM. Menurut saya ini podcast ini bulat ya, ditanya apa jawabannya apa. Percuma, tidak ada titik temu di sini gitu loh. Komnas HAM menurut saya terlalu berbelit-belit tentang ini. Sudah bicara gitu loh. Soalnya kan kasus sudah 8 tahun gitu loh. Apalagi laporannya itu ada di Agustus katanya 2024. Dan diralat ya tadi ya, bukan 3 pelanggaran tapi 2 pelanggaran. Tapi si Komnas HAM ini tidak bisa menyebutkan orangnya. Mungkin ada etik ya, andalan wis terkesan sudah terlambat. Tapi enggak apa-apa lah, ketimbang enggak sama sekali, enak seperti ini. Menurut saya podcast ini podcast pembicaraan ini kemana-mana gitu loh, nggak nyambung. Tapi saya apresiasi untuk Bu Titin dan
hostnya ya beliau itu mempertegas gitu loh, mempertegas dan tetap di rel prosedur gitu.